Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam publikasi yang dikemukakan oleh Yusuf Mansur, dia mencoba merayu jemaahnya atau pendengarnya dengan cerita spirit Sulaiman, spirit Musa, dan beberapa nabi, karena nabi-nabi itu dianggap sebagai orang kaya, sebagai penguasa. Maka Yusuf Mansur mencoba mendalami dan menyelami cerita-cerita ini. Ketika ada orang mencoba mengkritik, dianggap ente nggak paham. Padahal benar nggak ada itu cerita spirit Sulaiman atau spirit Musa gitu. Oleh Yusuf Mansur, ya, seperti tercatat dalam sejarah, memang ya kalau Nabi Sulaiman itu seorang penguasa kaya. Ini yang menjadi stressing Yusuf Mansur nih, kaya, bisa bicara sama, bahkan bisa bicara sama binatang. Oleh Yusuf Mansur, cerita-cerita ini dia elaborasi demikian rupa supaya umat Islam atau pendengarnya itu mau mengeluarkan uangnya agar pingin kaya, dengan syarat uang itu ya harus diserahkan kepada Yusuf Mansur. Misalnya cerita Sulaiman. Cerita Sulaiman itu oleh Yusuf Mansur diulas demikian panjang, bahkan sampai menjadi cerita menyesatkan gitu. Dia telah masuk ke dalam spirit Sulaiman, sehingga ketika di penjara itu dia bisa bicara dengan semut. Dia bisa bicara dengan cicak. Dia tahu katanya. Semut itu meminta sepotong roti, lantas dia kasih roti, diajak semut ngomong. Nasi yang cuma sama toge, tahu satu dibelah dua gitu. Saya udah prepare dari kemarin. Kalau nasi nggak datang, saya punya sepotong roti. Saya simpan di bawah bantal-bantalan saya. Benar, sampai jam 11 siang itu nasi nggak datang. Nah, saya makanlah roti saya. Tapi begitu saya mau makan, seperti ada suara di kepala saya. Lu lihat nggak semut? Coba lu bagi itu semut, supaya lu dapat makanan. Itu suara bunyi benar-benar. Benar-benar suara seperti itu. Coba lu lihat semut. Nah, saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstration dikit. Gimana ngomong? Mut, lu mau roti nggak? Gitu. Kalau lu mau, lu turun sini. Nah, turun ke semut. Saya bilang gila ya, ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Yusuf Sulaiman bisa. Hebat kan? Setelah Yusuf Mansur keluar, maka harta mengejar dia gitu. Bahkan lebih hebat lagi, untuk meyakinkan orang, dia bicara, dia sudah bisa ngomong dengan Tuhan. Cup, ente butuh apa sih Cup? Coba, itu kalau dalam kajian Tauhid itu, kalau ada yang mengatakan Al-Khaliq, Al-Wahid, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yatakallam bisautil makhluk, faqad kafara. Tuhan sebagai Khalik satu-satunya yang berbicara dengan suara makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Itu kalau segi hukum tauhid. Gitu. Tapi Yusuf Mansur cerita dia telah bicara dengan Tuhan. Coba ente butuh apa? Kata Tuhan, kata Yusuf Mansur, ya Allah, kasih saya itu uang 100 triliun. Ini banyak sekali nih, 100 triliun. Caranya bagaimana Cup? Ini Tuhan nanya ke dia. Tuhan juga bingung mau ngasih kayak apa gitu. Kasih saya 100 hotel di 100 kota gitu. Kasih saya itu resort wisata di tempat-tempat penting. Kasih saya itu rumah tahfiz. Nah, baru nih ada unsur rumah tahfiznya. Cerita di belakang, kasih rumah tahfiz. Itu karena mula-mula dia karena pengen kaya memasuki spirit Sulaiman. Ada nggak sebenarnya spirit Sulaiman itu di dalam memahami agama gitu? Saya sampai sekarang tidak bertemu itu dalilnya. Mungkin Yusuf Mansur bilang, Anda nggak paham. Ya nggak apa-apa. Tapi yang paham ya bisa nggak dibuktikan gitu. Yang jelas di dalam cerita nabi-nabi itu, nabi-nabi itu ada nabi yang berkuasa. Fakta ada nabi jadi raja. Tapi ingat juga, ada juga nabi itu rakyat jelata. Bahkan kehidupannya sangat miskin.
Dia pengembala cuman, sebagai pengembala domba mungkin ya. Contohnya apa? Nabi Ayub. Apakah dia tidak nabi juga? Apakah kedudukannya kurang tinggi di mata nabi-nabi yang lain? Tidak. Nabi Ayub itu termasuk salah seorang nabi yang disebut dengan ulul azmi. Di nabi-nabi kan banyak tuh. Tapi ada nabi yang tinggi tingkat itu disebut dengan ulul azmi. Dan di tingkatnya lagi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau kita lihat riwayat hidupnya selama 23 tahun dia mengembangkan dakwah, ya secara pribadi Nabi itu nggak bergelimang harta. Ketika meninggal, ya hartanya berapa karung, 1 karung bahan makanan lah. Nggak ada tuh Nabi bilang 1000 atau 100 apa ini kota yang punya hotel, 100 hotel, nggak ada. Padahal Rasulullah tuh pernah ditawarin malaikat loh. Gunung Uhud tuh akan disulap jadi emas kalau Nabi mau gitu. Tapi oleh Mansur yang penting cerita-cerita ini bisa membius orang, bisa mendatangkan kekayaan, itu aja. Selain itu dia ceritakan juga ada spirit Musa. Wah, Musa itu ada lagi spiritnya. Bagaimana Musa bisa berkuasa sebagai imam orang Israel atau pemimpin orang Israel. Tapi Mansur nggak bercerita fakta dan hikmah yang tergandung. Tapi dia menganggap cerita Musa itu bagaimana Musa di Laut Merah gitu. Nggak ada lagi tempat untuk lari. Maka dia lemparkan tongkatnya. Saat seketika Laut Merah terbelah, pertolongan Allah datang. Oleh Mansur cerita ini dia sulap. Ketika kita nggak ada lagi tempat pergi kemana-mana, sedekahkanlah semua uang. Tos-tosan dengan Allah. Kosong-kosongkan itu ATM dan rekening. Sejumlah uang sedekahkan semuanya. Maka dengan begitu dia minta nanti gelang yang ada sedekahkan. Kalung yang ada sedekahkan. Jam yang mahal-mahal sedekahkan. Apa aja, rumah sedekahkan. Tapi sedekahnya ke Yusuf Mansur. Itu yang dia maksud dengan spirit Musa. Tapi masih ada yang dipakai nih sama ibu. Nah, yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tentu saja ini sebuah, kalau segi akidah ya sebuah paham yang tidak benar. Tapi begitulah dia mengelaborasi cerita gitu. Terus kenapa nggak disebut misalnya spirit Ayub gitu. Spirit orang miskin misalnya. Karena ada juga dalam Al-Quran. Atau spiritnya Adam gitu. Apa spirit Adam? Adam itu digambarkan sebagai hamba Allah yang berdosa, tapi dia meminta ampun kepada Tuhan. Sesampai di bumi dia minta ampun, maka dijawab oleh Allah. Apa jawabannya? Fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatin fataba alaih. Itu kalau salah bunyinya. Adam ya meminta ampun, dia menerima beberapa wahyu dari Tuhan, maka Allah mengampuni dosanya. Fataba alaih. Dia menerima tobatnya. Nah, mesti semasa juga mengelaborasi, jangan kita kaya-kaya aja. Kalau basic masyarakat ini tidak punya entrepreneur yang hebat gitu, bagaimana dia bisa kaya? Tapi orang tidak kaya bukan orang hina di dalam Islam. Orang yang tidak menjadi konglomerat bukan orang hina. Orang yang patuh kepada Allah itu orang mulia. Orang yang taat kepada Allah disebut orang mulia. Meskipun secara materi, ya mereka berbeda-beda. Beda-beda. Orang yang kekurangan materi bukan orang hina. Enggak. Masuk surga itu kata Nabi, banyak nanti para fukara, orang-orang miskin. Dalam hadis-hadis Nabi banyak kita dengar itu, atau kita baca, kamu akan ditolong kata Rasulullah. Dengan para fukara dan duafa. Duafa itu
Jadi nggak ada tuh cerita spirit Sulaiman. Malah bisa ngomong sama semut. Buktikan nggak? Nggak bisa dibuktikan. Ngomong sama cicak gitu. Bisa dibuktikan nggak bisa ngomong sama cicak? Kalau Nabi Sulaiman itu sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia bisa memindahkan istana Ratu Bilqis. Gitu. Dia bisa perintah burung hudhud. Dia bisa perintah jin. Gitu. Ini sekarang Syekh Mansur mendalaminya, menyelaminya, dan terus dia sudah seperti Sulaiman juga. Itu tentu saja sebuah kekeliruan yang tidak ada duanya. Kefatalan yang tidak ada tidak ada argumennya gitu. Jadi kita harus melihat lagi ya bahwa cita-cita Syekh Mansur itu umumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang adanya khayalan-khayalan yang ujung-ujung nanti how to collect money. Bagaimana ngumpulin duit. Itu aja. Nggak ada cerita lain. Begitu orang sudah ikut, menyesal. Itu biasanya begitu. Jadi mudah-mudahan cerita spirit Sulaiman, spirit Musa, spirit Ibrahim, banyak lagi tuh yang dia ambil nanti itu ujung-ujungnya untuk membentengi dirinya supaya nggak dikejar-kejar orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.